Selamat pagi sahabat Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi. Dan mari kita awali doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama dan yang ketiga. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku ingin dengar suaramu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam memelihara kehidupan kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan hati pikiran yang akan diisi oleh firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan sungguh-sungguh berbicara di dalam hati kami dan akan menuntun perjalanan hidup kami, karya kami hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan berbicara tentang hoax. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Hoax, berita yang tidak benar. Seringkali kita tidak tahu berita itu benar atau tidak benar, dan ternyata kalau kita tidak waspada, kita ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Nah, ternyata hoax ini telah membuat negeri kita ini makin tercekam. Oleh karena pandemi COVID-19 belum teratasi secara tuntas. Malah ada demo menentang Omnibus Law yang sebetulnya ada jalur hukumnya yang benar, yaitu lewat MK. Demo, aksi unjuk rasa bukan hanya membuat klaster baru menyebarnya COVID-19, tetapi
juga tindakan-tindakan anarkistik yang sangat meresahkan, yang betul-betul mencekam hati dan pikiran kita. Oleh karena kita melihat sejumlah fasilitas umum dirusak, dan tentu ini sangat merugikan rakyat sendiri. Harus ada dana yang dikeluarkan untuk memperbaiki yang rusak. Dana siapa? Ya dana rakyat juga. Dana saudara dan saya. Memang ada gubernur yang dengan gampang, gak apa-apa yang rusak diperbaiki. Ya memang karena bukan uang dari kantongnya sendiri. Itu adalah uang rakyat. Dana yang seharusnya bisa dipakai untuk menolong mereka yang di bawah garis kemiskinan. Tetapi ternyata dana itu terserap untuk hal-hal yang tidak berguna, yaitu memperbaiki fasilitas yang telah dirusak oleh para pendemo itu. Hoax, berita-berita yang tidak benar selalu saja membuat orang itu menderita. Penyebar hoax pertama siapa? Iblis. Ketika iblis mengatakan yang tidak benar, yaitu memutarbalikkan firman Tuhan, maka hoax yang disampaikan oleh iblis itu telah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya manusia putus hubungan dengan Allah Sang Halik, dan manusia harus hidup di dalam penderitaan demi penderitaan di bawah bayang-bayang maut. Dan sejak itu pula manusia juga gampang berdusta, gampang berkata yang tidak sebenarnya, dengan seenak sendiri menyebarkan hoax juga. Saudara, Thomas Alva Edison, pasti Bapak Ibu kenal siapa dia. Thomas Alva Edison yang dipanggil Tommy itu adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Pada suatu hari ketika hendak pulang sekolah, gurunya menitipkan sepucuk surat untuk ibunya dengan pesan, jangan kamu buka ya, jangan dibaca, berikan kepada ibumu. Nah, setibanya di rumah, Tommy memberikan surat itu kepada ibunya. Dan tentu saja dia kepingin tahu apa isi surat dari gurunya. Nah, ibunya pun membuka surat itu. Setelah dibaca sejenak, dia membaca surat itu dengan suara yang keras. Bunyinya demikian, nak, katanya. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk bisa menampung dia. Sekolah ini tidak memiliki guru yang cakap untuk bisa mendidiknya. Oleh sebab itu, didiklah sendiri putra Anda. Dipeluknya Tommy sambil berkata, nak, ternyata kamu adalah anak yang jenius. Sekolah tidak mampu mendidik kamu, nak, karena kamu begitu hebat. Oleh karena itu, mulai besok ibu yang akan menjadi gurumu ya. Saudara-saudara, padahal isi surat dari guru itu sebenarnya tertulis demikian. Putra ibu sangat bodoh. Dia tidak berbakat. Di sekolah ini dia tidak mampu mengikuti pendidikan. Nilainya selalu buruk. Guru-guru di sekolah ini semuanya sudah angkat tangan, tidak bisa mendidik putra ibu. Oleh sebab itu sebaiknya ibu mendidik sendiri putra ibu. Saudara, ketika ibu dari Thomas Edison ini menyampaikan isi surat gurunya kepada anaknya dengan kata-kata yang sebaliknya
Dustakah sang ibu? Kata-kata siapa yang benar? Kata-kata sang guru ini atau kata-kata ibunya? Saudara, kita seringkali berkata, iya wong anaknya sendiri ya pasti dipuji. Mbok sejelek apapun juga tetap anakku selalu yang paling baik. Kita perhatikan apa yang terjadi. Ternyata lewat pendidikan sang ibu yang bukan guru formal, ternyata Thomas Edison ini bertumbuh. Dan dia mempunyai karakter yang luar biasa, yaitu selalu ingin tahu, dia selalu bertanya ini dan itu. Dan dia juga punya karakter yang pantang menyerah di dalam menghadapi apapun juga. Oleh sebab itu dia mulai melakukan percobaan demi percobaan, walaupun gagal, dia ulang lagi percobaan itu sampai akhirnya dia berhasil menjadi penemu bola lampu pijar. Dia berhasil menjadi penemu generator listrik, perekam suara dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kata-kata sang ibu bahwa kamu anak jenius, rupanya itu telah membuat Thomas Edison itu percaya diri, membangkitkan semangat untuk belajar dan belajar. Dia terus-menerus berupaya bisa menemukan sesuatu yang baru. Saudara, setiap kali kita menyalakan lampu, kita akan ingat nama Thomas Edison. Nah saudara, apa jadinya bila yang terekam oleh Thomas Edison itu, aku anak bodoh, aku tidak berbakat? Apa jadinya? Dia akan menjadi anak yang bodoh dan betul-betul tidak menghasilkan apa-apa. Jadi saudara, kata-kata siapa yang benar? Gurunya atau ibunya? Ternyata kata-kata ibunya itulah yang benar. Dia memberikan support kepada anaknya, berkata bahwa kamu adalah anak jenius. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Buang kebiasaan dusta dan pupuk terus-menerus berkata benar. Karena itu merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh pengikut Kristus yang hidupnya telah diperbaharui oleh roh dan pikiran Kristus. Ayat ini di dalam satu tema yang dituliskan di dalam Alkitab, yaitu menjadi manusia baru. Nah, jadi sebagai manusia baru antara lain kita menjaga perkataan kita, bukan asal kita bicara. Kita harus menjaga berita apa yang kita sampaikan melalui WA. Berita yang benarkah atau kita ikut-ikutan menyampaikan berita yang tidak benar, hoax. Memang seringkali kita berpikir bahwa kita harus mengingatkan saudara kita untuk waspada. Kita juga perlu waspada tentang berita hoax itu. Nah saudara, ketika kita masih suka berkata dusta ataupun juga memperkatakan yang tidak benar, ingat, ternyata orang yang suka berdusta itu adalah anak-anak iblis. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, dia menyatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Dusta selalu mengakibatkan penderitaan. Kata-kata yang tidak benar selalu akan melukai hati sesama kita. Dan ketika kita mengecam seseorang, itu bisa memperburuk karakternya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita lebih berhati-hati di dalam bertutur kata. Terlebih lagi ketika kita ini sedang emosi, sedang marah karena mungkin kepentingan diri kita terusik. Saudara,
Sebetulnya dari kata-kata yang keluar dari mulut kita, orang akan menilai siapa diri kita. Dari perkataan kita, maka kita akan menunjukkan siapakah Bapak kita sebetulnya. Bapak kita iblis atau Bapak kita adalah Allah yang di dalam Kristus Yesus telah menyucikan diri kita, yang telah menguasai hati pikiran kita, menyucikan mulut kita supaya kita mengeluarkan kata-kata yang kudus. Saudara, jangan sampai melalui perkataan-perkataan kita orang kemudian mengatakan kamu ini adalah anak iblis. Oleh karena kita sebetulnya telah ditebus oleh darah Kristus, sehingga kita adalah anak Allah. Mari kita terus tanamkan di dalam diri kita bahwa aku adalah anak Allah, aku adalah pengikut Kristus, agar kata-kata itu, status itu akan mewarnai tutur kata kita. Berkata benar, oleh karena Bapa kita adalah Sang kebenaran. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena ketika Tuhan menciptakan kami, Tuhan memperlengkapi kami dengan pikiran, memperlengkapi kami dengan hati, memperlengkapi kami dengan mulut, lidah, bibir, dimampukan untuk bisa berkata-kata. Tolong ya Tuhan, agar kami sungguh menjagai perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami. Tuhan mau kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, puji-pujian yang keluar dari mulut kami, supaya orang mengenal siapa yang ada di dalam diri kami, siapa yang menjadi Bapak kami, siapa yang menjadi teladan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh dapat menguasai diri, hati, pikiran kami, walaupun kadang kami diusik oleh perlakuan saudara-saudara kami, sesama kami yang ada di sekitar kami. Tetapi biarlah kami belajar untuk menahan diri, menguasai tutur kata kami, agar kami tetap bisa menyampaikan kata-kata yang benar, yang membangun karakter, membangun iman bagi diri kami dan juga bagi sesama kami manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan di masa-masa sulit ini, masa pandemi ini, jangan sampai kami menambah kesulitan orang lain dengan tutur kata kami. Tetapi sebaliknya ya Tuhan, biarlah dengan tutur kata kami dapat menguatkan mereka yang letih, lesu, lemah, berbeban berat. Biarlah kami dengan tutur kata kami dapat menghibur, dengan tutur kata kami dapat memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, dan ketika hari ini kami akan memulai dengan pekerjaan kami, biarlah kami juga dapat bekerja dan bertutur kata secara benar, karena dengan cara itulah kami dapat memuliakan nama Tuhan yang adalah Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akhiri persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap
Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Mari kita terus bawa berita baik bagi orang-orang di sekitar kita, karena dengan demikian kita adalah saksi Kristus. Tuhan memberkati.